Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Pak Guru berharap kalian semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa kalian harus tetap bersyukur pada Tuhan karena kalian masih diberikan nikmat sehat pada hari ini, sehingga kita hari ini bisa kembali belajar matematika. Anak-anak semuanya, hari ini Pak Guru akan menjelaskan kembali masih tentang pecahan, yaitu cara menyederhanakan pecahan. Kalau beberapa hari yang lalu Pak Guru telah mengajari kalian tentang penjumlahan pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama atau berbeda. Nah, hari ini Pak Guru akan menjelaskan kalian bagaimana sih caranya menyederhanakan pecahan agar hasilnya bisa sampai paling sederhana. Tetapi sebelumnya Pak Guru akan ingatkan kembali sedikit tentang bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan biasa yang berpenyebut sama maupun yang berpenyebut berbeda. Yuk kita simak bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akan ingatkan kembali sedikit tentang penjumlahan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama ataupun yang penyebutnya berbeda. Mari kita lihat ke sini. Pak Guru akan contohkan dulu untuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Contoh 3/4 tambah 1/4. Nah, kita bisa lihat penyebutnya yang depan 4, yang belakang juga 4. Itu artinya kita tinggal langsung jumlah angka pembilangnya. Angka pembilang itu yang letaknya berada di atas, yaitu 3 dan 1. Ingat, untuk penyebutnya tidak perlu ikut dijumlahkan, hanya pembilangnya saja. Sehingga 3 tambah 1 ketemu 4/4. Nah, sangat mudah kan kalau penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Sekarang yang penyebutnya berbeda. Contoh, misalnya ada angka 2/3 ditambah 1/6. Nah, kita lihat untuk bilangan yang berada di depan penyebutnya 3, untuk yang berada di belakang penyebutnya 6. Maka kalau penyebutnya berbeda seperti ini, kalau kalian sudah mendengarkan penjelasan Pak Guru beberapa hari yang lalu, kita wajib menyederhanakan, kita wajib menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Tidak bisa langsung kita jumlah 2 tambah 1 ketemunya 3, nggak bisa. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Ada 2 cara kemarin ya, yaitu dengan cara perkalian silang atau mencari KPK-nya. Untuk cara yang pertama, yaitu kita kalikan silang, yaitu 3 kita kalikan 6 dulu. 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Maka di sini penyebutnya menjadi 18 dan di sini penyebutnya juga 18. Kemudian untuk angka yang atasnya, kalau angka penyebutnya atau yang bawah itu berubah, maka pembilangnya juga ikut berubah. Bagaimana caranya? Tinggal kita kalikan yang depan atas, kita kalikan yang bawah. 2 kalikan 6 menjadi 12, kita taruh di sini. Kemudian 1 kita kalikan yang 3. 1 kali 3 menjadi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 12 ditambah 3 menjadi 15/18. Nah, anak-anak semuanya, nanti yang akan kita pelajari adalah cara menyederhanakan pecahan seperti ini, ya. Tapi sebelumnya masih ada 1 cara lagi untuk menjumlahkan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Cara yang kedua yaitu mencari KPK-nya, ya. Angkanya masih sama ya. Kita akan bandingkan 2/3 ditambah 1/6. Ingat, kalau kalian masih mengingat pelajaran di kelas 4
dulu ada materi KPK, singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK-nya adalah kita cari kelipatannya. Kita cari dulu kelipatannya 3. 3 itu kelipatannya awalnya 3 ya. 3 tambah 3 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3 lagi 18, tambah 3 lagi 21, dan seterusnya. Itu kelipatan 3. Sekarang kita cari kelipatan 6. 6 tambahkan 6 menjadi 12, tambah 6 lagi jadi 18, tambah 6 lagi jadi 24, dan seterusnya. Nah, mencari KPK caranya adalah kita cari kelipatan pertama yang sama. Ya, kita lihat angka kelipatan 3 dengan kelipatan 6 yang sama itu adalah, kita lihat di sini. Nah, punya 6, punya 6. Berarti kita pilih KPK-nya adalah 6. Walaupun sebetulnya dia punya 12, punya 18, punya 18, tetapi kita pilih angka yang sama yang pertama atau yang paling kecil. Nah, makanya disebut kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita pilih angka 6 ya. Maka di sini penyebutnya adalah 6. Yang ini juga 6. Nah, dari sini kita bisa melihat perbandingannya antara cara pertama dengan cara yang kedua. Kalau cara pertama hasilnya nanti lebih besar, tapi kalau cara yang kedua hasilnya lebih kecil. Kemudian untuk mencari angka pembilangnya bagaimana? Tentunya berbeda dengan cara pertama ya. Caranya yaitu untuk yang depan ini miliknya yang depan, yang belakang miliknya yang belakang. Maka kita cari yang depan dulu. 6 kita bagi 3. 6 dibagi 3. Kemudian hasilnya kita kalikan pembilangnya atau angka atasnya. 6 dibagi 3 ketemu 2. 2 kali 2 ketemu 4. Maka di sini kita tuliskan 4. Nah, kemudian yang angka belakangnya 6 bagi 6 ketemu 1. 1 kita kalikan 1 menjadi 1. Nah, sehingga kita bisa memperoleh hasil 4 ditambah 1 adalah 5 per 6-nya tetap. Nah, ini cara yang kedua. Loh, kok berbeda jawabannya? Sebetulnya jawabannya adalah sama. Hanya saja untuk yang atas ini belum disederhanakan. Nanti kalau kalian sudah bisa menyederhanakan, maka nanti jawabannya pasti akan sama 5 per 6. Ya. Ini cara penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama dan berpenyebut beda. Untuk yang berpenyebut berbeda, anak-anak boleh pilih cara yang mana saja boleh. Cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh. Yang penting kalian paham yang bagian mana. Tapi ingat, kalau cara yang pertama, kalian nanti wajib menyederhanakan sampai paling sederhana. Begitu pula cara yang kedua, walaupun angkanya sudah lebih sederhana, tapi ada kemungkinan kadang masih bisa disederhanakan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, Pak Guru akan mengambil contoh angka yang sudah kita kerjakan tadi, di mana tadi hasil akhirnya yang cara pertama adalah 15 per 18. Sedangkan tadi untuk cara yang kedua hasilnya kok 5 per 6. Nah, kita akan sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan bilangan 15 per 18 ini? Yaitu bisa dengan membagikan angka sedikit demi sedikit, atau bisa menggunakan FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk cara yang pertama kita akan membagi angka
sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat di sini angka 15 dan angka 18. Nah, kita cari tahu angka atau faktor dari 15 dan 18 yang sama yang bisa membagi kedua-duanya. Kalau yang atas misalnya yang bagi 2, bawah juga harus bagi 2. Kalau yang atas bagi 3, bawah juga bagi 3. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu faktornya. Faktor itu adalah angka yang bisa membagi suatu bilangan. Misalnya, faktor dari 15 atau angka yang bisa membagi 15 itu adalah angka 1. 2 nggak bisa ya, karena nggak pas. Kemudian 3, 15 bisa bagi 3. Kemudian 5. Kemudian yang paling besar adalah 15. Nah, ini adalah faktor dari 15. Sekarang faktor dari 18. 1 pasti. 18 bagi 2 bisa, bagi 2. Bagi 3 bisa. Bagi 4 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6, 7 nggak bisa. 8 tidak bisa. 9, 10 nggak bisa. 11, 12, 13, 14, 15, dan terakhir 18. Ini faktor dari 15 ada 1, 3, 5, 15. Ini faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kita cari tahu FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar. Kita lihat 15 tadi punya 1, 3, 5, 15. 18 punya 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kita pilih angka yang sama. Nah, kita lihat yang dimiliki 15 dan juga dimiliki 18. Yaitu kalau kita lihat ada angka 3. 15 punya 3, 18 punya 3. Oh, berarti nanti kita akan sama-sama bagi 3. Berarti ketemu FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya adalah angka 3. Maka dari itu, yang atas ini kita bagi 3, yang bawah juga harus bagi 3. Menyederhanakan itu antara atas dan bawah atau pembilang dan penyebut harus sama. Kalau atas bagi 3, bawah juga harus bagi 3. Tidak boleh berbeda ya. Maka kita bagi 3 ya. 3-nya tadi asalnya dari sini. 15 bagi 3 ketemu 5 per 18 bagi 3 ketemu 6. Nah, maka pecahan sederhana dari 15 per 18 adalah 5 per 6. Hasilnya sama dengan cara yang kedua, 5 per 6. Jadi seandainya anak-anak nanti mengerjakan soal penjumlahan ataupun pengurangan pecahan yang mana hasilnya itu kok masih bisa disederhanakan, maka wajib disederhanakan sampai paling sederhana. Nah, sehingga bisa menjadi 5 per 6. Nah, contoh satu lagi. Misalnya ada angka 4 per 6. Nah, 4 per 6 ini bisa kita sederhanakan lagi. Nah, bagi berapa kira-kira? Kalau misalnya anak-anak sudah langsung menemukan, oh ini bagi angka ini bisa, boleh silahkan. Asalkan bisa membagi angka yang atas maupun angka yang bawah, bisa membagi pembilang maupun menyebutnya. Tapi kalau anak-anak belum menemukan angka berapa atau FPB-nya berapa, kita cari tahu seperti cara yang tadi. 4 itu faktornya. Kalau ini faktor ya, bukan kelipatan, karena untuk menyederhanakan. 4 itu faktornya ada 1. 4 bisa bagi 1, bisa bagi 2, dan bisa bagi 4. Jadi 4 faktornya ada 3. Kemudian 6 faktornya ada 1, 2 bisa, bagi 3 bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6. Nah, ini faktornya 6. Kita lihat seperti tadi, cari angka yang sama. Angka yang sama dan angka yang terbesar. Misalnya ini punya 1, ini punya 1. Tapi ini punya 2, punya 2. Maka kita pilih yang lebih besar dan sama. Berarti kita pilih angka yang 2. Nah, maka ini harus sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. 4 bagi 2, yang atas jadi 2,
per 6 bagi 2, maka yang bawah jadi 3. Nah, ini pecahan sederhana dari 4 per 6, yaitu 2 per 3. Nah, ini cara menyederhanakan pecahan. Kemudian ada satu lagi. Misalnya anak-anak dalam mengerjakan soal penjumlahan pecahan biasa menemui angka pembilangnya atau angka yang atas lebih besar daripada yang bawah. Contoh, misalnya angka 5 per 3. Nah, 5 per 3. Kalau anak-anak lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini juga wajib kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Berbeda dengan yang atas ini, ya. Tetapi caranya adalah 5 dibagi 3 langsung mendapatkan angka 1. Kita tulis sebagai angka pokok atau angka utuh yang besar. Kemudian sisanya berapa? 5 bagi 3 itu dapat 1, sisanya 2. 2 kita letakkan di atas sebagai pembilang. Karena di sini per 3, maka tetap 3. Nah, maka menjadi 1, 2 per 3. Dapatnya 1, sisanya 2 per 3. Berarti ini sisanya, ini dapatnya. Contoh lagi ya. Misalnya 9 per 2 sama dengan, nah ini juga angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita langsung bagi saja. 9 dibagi 2 itu dapatnya 4, kita tulis sebagai angka pokok. 4 kali 2 itu kan 8, maka kalau 9 bagi 2 itu sisanya 1, sisanya kita letakkan di atas. 1 per 3. Nah, maka jadi 4, 1 per 3. Dapatnya 4, sisanya 1 per 3. Oh, maaf, ini bukan 3 ya, tapi 2. Karena di sini penyebutnya 2 pernya 2. Jadi dapatnya 4, sisa 1 per 2. Ya. Nah, bentuk seperti ini namanya adalah pecahan campuran. Nah, anak-anak nanti akan mempelajari lebih lanjut tentang penjumlahan pengurangan pecahan campuran setelah kalian paham tentang pecahan biasa. Nah, ini anak-anak pelajaran kita hari ini yaitu tentang menyederhanakan pecahan biasa. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut, dan ingat nanti akan Pak Guru kasih soal tentang penjumlahan pecahan biasa, dan tentunya ingat jangan lupa menyederhanakan ketika bilangan tersebut bisa disederhanakan, dan harus disederhanakan sampai paling sederhana. Oke? Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bisa menghubungi Pak Guru lewat WA atau bisa lewat telepon. Dan anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.